Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutia Ramadanti dari Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Pada video kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan dini penyakit cacingan pada anak usia prasekolah. Pada pendidikan kesehatan kali ini bertujuan agar orang tua yang memiliki anak usia prasekolah atau anak usia prasekolah itu sendiri mampu mengetahui pengertian dari cacingan, gejala cacingan, cara penularan cacingan, dan pencegahan pada penyakit cacingan. Di sini saya menggunakan media leaflet dan juga poster. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada orang tua yang memiliki anak usia prasekolah ataupun anak usia prasekolah. Apakah sudah tahu apa itu penyakit cacingan? Atau bahkan sudah ada yang pernah terkena penyakit cacingan? Kalau ada, silahkan komen ya. Cacingan biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran akan kebersihan baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungannya. Nah, cacingan ini dapat menular melalui larva atau telur yang tertelan dan masuk ke dalam tubuh. Penyakit cacingan ini termasuk dalam infeksi yang disebabkan oleh parasit. Parasit adalah makhluk kecil yang menyerang tubuh inangnya dengan cara menempelkan diri baik di luar ataupun di dalam tubuh dan mengambil nutrisi dari tubuh inangnya. Dan cacing ini dapat menginfeksi bagian tubuh manapun yang ditinggalinya, seperti pada kulit, otot, paru-paru, ataupun usus atau saluran pencernaan. Penyakit cacingan ini, khususnya pada anak, sering dianggap sebagai penyakit yang sepele oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Padahal, penyakit ini bisa menurunkan tingkat kesehatan anak. Di antaranya, bisa menyebabkan seperti anemia, IQ menurun, lemas tak bergairah, ngantuk, malas beraktivitas, serta berat badan rendah. Adapun gejala cacingan. Nah, penyakit cacingan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada cacing kremi dengan gejala nyeri perut, mual, gatal yang intens pada anus dan vagina atau alat kelamin perempuan, bahkan sampai tidak bisa tidur karena gatal. Yang kedua yaitu cacing gelang dengan gejala nyeri perut samar, mual muntah, diare, atau bahkan tinja berdarah, batuk kering, berat badan turun, terdapat cacing pada muntahan atau tinja. Yang ketiga yaitu cacing tambang dengan gejala anemia, nyeri di perut bagian atas, demam disertai batuk dengan bunyi napas mengi karena larva cacing di paru-paru, ruam yang menonjol dan terasa gatal bila muncul di tempat masuknya larva pada kulit. Nah, adapun cara penularan cacingan. Yang pertama yaitu dikarenakan kurang menjaga kebersihan. Nah, banyak anak-anak yang merasa cuek dengan kebersihannya. Seperti setelah bermain tanah, anak tidak mencuci tangan dan dia memasukkan makanan menggunakan tangannya ke dalam mulut. Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa anak-anak terkena cacingan. Nah, yang kedua yaitu karena lingkungan yang kotor. Anak-anak bisa saja bermain di lingkungan yang kotor dan mengandung cacing di dalamnya sehingga anak bisa rentan untuk terkena cacingan. Yang ketiga yaitu dikarenakan BAB di sembarang tempat. Untuk ibu-ibu yang mempunyai anak usia prasekolah, anak jangan dibiasakan untuk membuang air besar di sembarang tempat. Dikarenakan jika BAB di sembarang tempat, anak rentan untuk terkena cacingan. Alasannya karena penderita cacingan saat mengeluarkan tinja, cacing itu akan ikut keluar. Saat tinja mengering, maka cacing itu akan hidup dan berkeliaran kembali. Alasan itulah yang tidak boleh membiarkan anak untuk BAB secara sembarangan. Nah, yang keempat yaitu karena tidak memakai alas kaki. Kebiasaan anak inilah yang dapat menyebabkan anak terkena cacingan. Cacing jenis gelang bisa menembus permukaan kulit dan pori-pori manusia. Cacing itu bisa bertelur dan kemudian menimbulkan cacingan. Oleh sebab itu, biasakan kepada anak-anak untuk selalu memakai alas kaki saat memijak tanah. Dikarenakan tanah adalah sumber kuman dan tempat tinggal cacing penyebab cacingan. Yang kelima yaitu karena makanan dan minuman. Cacingan juga bisa disebabkan oleh makanan yang tercemar,
oleh larva cacing. Dan siapa sangka jika meminum air mentah secara terus-menerus dapat menyebabkan telur cacing tumbuh dalam perut. Oleh karena itu, biasakan pada anak untuk meminum air matang agar tidak ada kuman yang bersarang di dalam perut. Lalu apa sih pencegahan cacingan? Nah, yang pertama itu dengan mencuci tangan pakai sabun setelah bermain, setelah BAB, dan sebelum makan. Penularan cacingan dapat terjadi secara oral. Maka sebagai pencegahannya menghindari tangan dalam keadaan kotor karena kemungkinan adanya kontaminasi telur-telur cacing. Nah, yang kedua yaitu menggunting kuku. Perilaku hidup bersih dan sehat juga harus memperhatikan kuku pada anak-anak. Memotong kuku anak itu sangat penting karena jika kuku anak sudah panjang dan kotor, kemungkinan adanya kontaminasi telur-telur cacing yang menempel di kuku. Nah, yang ketiga yaitu memasak sayur-sayuran terlebih dahulu. Menghindarkan sayur-sayuran yang mentah yang tidak dimasak terlebih dahulu dan jangan membiarkan makanan terbuka begitu saja. Sehingga debu-debu yang berterbangan dapat mengkontaminasi makanan tersebut ataupun dihinggapi serangga yang membawa telur-telur tersebut. Yang keempat, mengadakan penyaluran pembuangan tinja yang teratur. Untuk menekan volume dan lokasi aliran telur-telur melalui tinja ke tanah dan dari tanah kembali melalui berbagai jalan ke penduduk. Maka pencegahannya dengan mengadakan penyaluran pembuangan tinja yang teratur dan sesuai dengan syarat pembuangan kotoran yang memenuhi aturan kesehatan dan tidak boleh mengotori air permukaan. Untuk mencegah agar tanah tidak terkontaminasi telur-telur cacing. Nah, yang kelima yaitu minum obat cacing. Pencegahan dengan meminum obat anti cacing setiap 6 bulan sesuai yang dianjurkan. Terutama yang beresiko tinggi terkena infeksi cacing ini seperti petani, anak-anak yang sering bermain di pasir, pekerja kebun, dan pekerja tambang, ataupun orang-orang yang terlalu sering berhubungan dengan tanah. Nah, itulah cara pencegahan penularan dari cacingan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara cuci tangan yang baik dan benar. Untuk adik-adik semua dan orang tua yang memiliki anak usia prasekolah, bisa diterapkan di rumah untuk mencegah terjadinya penyakit cacingan. Hei kawan, ini 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan, ambil sabun, ikuti arahan. Gosokkan telapak tanganmu pelan-pelan. Gosokkan punggung tangan yang kiri juga yang kanan. Tak lupa sela jari juga kunci jari. Putar jempol, diputar sebelah kanan dan kiri. Kucukkan jarimu lalu gosok memutar. Kedua pergelangan tangan digosok memutar. Nah, itu dia cara cuci tangan yang baik dan benar. Bisa diikuti ya teman-teman semua. Sekian pendidikan kesehatan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.